Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan presentasi kami terkait dengan strategi bisnis pada kasus perusahaan retail PT Indomarko Prismatama. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama Rohadatul Aisy Elsen, yang kedua saya sendiri Asa Prayas Nikorina, yang ketiga Firman Alvaris Fadilah, dan yang keempat Yuangga Rahmat Ramadan. Nah, untuk latar belakang permasalahan sendiri, perkembangan dunia perekonomian terasa begitu pesat dari waktu ke waktu. Nah, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya sektor swasta yang merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian modern. Salah satunya yakni industri retail. Nah, industri retail ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat pada akhir-akhir ini, baik yang berkonsep waralaba maupun yang mandiri. Dan mereka tuh hampir bertebaran di setiap kota di seluruh Indonesia. Nah, perubahan selera konsumen atau selera masyarakat ini juga menjadi salah satu penyebab perkembangan hal tersebut. Nah, maka tak heran persaingan di industri ini semakin lama semakin tajam. Sama halnya seperti Indomaret yang didirikan pada tahun 1998 dengan gerai yang diberi nama Indomaret. Nah, sejalan perkembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan konsumen, keterampilan operasional toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai yang lebih modern. Nah, niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan badan hukum PT Indomarko Prismatama. Nah, selanjutnya rumusan masalah pada presentasi kali ini, yang pertama bagaimana sejarah dari PT Indomarko Primatama, dan yang kedua bagaimana analisis SWOT pada perusahaan PT Indomarko Primatama. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama untuk mengetahui bagaimana sejarah terkait dengan PT Indomarko, dan tujuan yang terakhir untuk mengetahui analisis SWOT pada PT Indomarko. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Grup Indomaret adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan dari Salim Group. Salim Group sendiri merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 4 Oktober 2017 oleh Sudono Salim, di mana perusahaan ini telah memiliki beberapa anak perusahaan yang mendunia. Salah satunya adalah perusahaan Indofood, yaitu perusahaan mie instan terbesar di dunia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan dari Salim Group, di mana pengelolaannya sekarang dipegang oleh anak Sudono Salim, yaitu Antoni Salim. Sampai saat ini gerai Indomaret telah mencapai angka 14.033 toko. Dengan mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha, dan juga perorangan. Indomaret tersebar merata dari Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi dengan moto perusahaan yaitu mudah dan hemat. Di sini Indomaret terus melakukan inovasi untuk melayani kebutuhan masyarakat sehingga menjadikan Indomaret sebagai one-stop shopping. Dan selanjutnya untuk visi misi oleh PT Indomarko Prismatama itu sendiri, yaitu dengan misi menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global, dan mengambil misi meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama yang dapat terpenuhi. Dan untuk selanjutnya di sini ada budaya dari PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Terdapat beberapa budaya dari Indomaret, antara lain yang pertama ada kejujuran, kedua adalah kebenaran, ketiga keadilan, keempat teamwork, kelima inovatif, dan keenam ada kepuasan konsumen. Dan selanjutnya di sini ada logo dari Indomaret yang memiliki arti dengan berbentuk segi empat yang melengkung, yang menandakan kedinamisan yang tidak terbatas serta fleksibilitas yang hendak dibangun dalam lingkungan kerja perusahaan. Dan untuk lambang huruf O yang merupakan gabungan dari 3 lingkaran berwarna merah, ini menjadi identitas dari perusahaan milik Salim Group
yang beberapa perusahaannya menggunakan simbol ini sebagai trademark milik Salim Group seperti Indomarko, 70, Indomobil, Superindo, dan Car. Dan dari segi warna, di sini Indomaret memiliki 3 warna yang berbeda. Yang pertama yaitu warna merah yang berarti semangat dan keberanian. Yang kedua ada warna biru yang berarti kecerdasan dan percaya diri. Dan yang ketiga ada warna kuning yang berarti kestabilan. Makna-makna ini dijadikan Indomaret sebagai acuan untuk menjalankan roda bisnisnya sehingga dapat menjadi perusahaan yang maju. Dan untuk selanjutnya di sini terdapat susunan struktur organisasi dari Indomaret itu sendiri, yang terdiri dari branch manager, yang kedua adalah deputy branch manager, dan ada manager di mana tiap manajemen departemen berjumlah 10 departemen. Ada supervisor, officer, dan clerk. Dan di sini 10 departemen yang dirancang untuk mengoptimalkan proses kerja perusahaan, antara lain ada departemen area, ada yang bertugas bertanggung jawab dan dalam keberjalanan operasional toko, ada departemen finance reguler, yaitu dengan bertanggung jawab dalam hal keluar masuk uang atas toko yang dimiliki PT Indomaret itu sendiri. Yang ketiga ada departemen distribution center, ada departemen finance franchise, ada departemen accounting and tax reguler, departemen accounting and tax franchise, ada departemen ADP NBIC, departemen personel dan general. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya terkait analisis SWOT kekuatan, di mana analisis SWOT ini adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi kekuatan, salah satunya kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam suatu organisasi. Di mana yang kami angkat di sini yaitu terkait dengan perusahaan PT Indomarko Prisma Tama. Salah satu kekuatan strength tersebut jaringan distribusi yang luas, di mana pemilik dan operator Indomaret ini dimiliki oleh PT Indomarko Prisma Tama yang merupakan retail terbesar di Indonesia. Yang poin kedua yaitu merek yang terkenal, di mana Indomaret ini membangun merek yang kuat di pasar retail Indonesia. Merek yang terkenal itu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang poin ketiga, keragaman produk. PT Indomarko Prisma Tama menawarkan berbagai produk termasuk makanan, minuman, produk rumah tangga, dan juga layanan keuangan. Di mana dalam poin pertama tersebut jaringan distribusi yang luas, salah satunya Indomaret mengembangkan suatu sistem, yaitu sistem yang sudah kalian kenal atau saya sendiri, yaitu pengembangan sistem franchise Indomaret, di mana mempunyai tujuan menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan nasional. Hal tersebut terbukti dengan penghargaan yang diperoleh oleh Indomaret pada tahun 2016, di mana Bapak Presiden tersebut memberikan penghargaan melalui Piala Waralaba tahun 2016 oleh Bapak Joko Widodo. Dalam waralaba franchise sendiri, Indomaret juga memiliki pengajuan yang tidak rumit, terbukti dapat diterima oleh masyarakat. Bahkan sinergi pewaralaba Indomaret dan terwaralaba masyarakat ini merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh PT Indomarko Prisma Tama. Investasi di bidang franchise tersebut yang ditawarkan sangat kompetitif bila dibandingkan dengan pesaingnya yaitu Alfamart. Indomaret berkisar antara 300 juta sampai dengan 350 juta, sedangkan rivalnya Alfamart berkisar antara 350 juta sampai dengan 400 juta. Biaya yang dikeluarkan dari awal pengajuan franchise tersebut terbukti lebih murah Indomaret.
Mungkin tidak hanya biaya itu, tetapi ada lebih rinciannya. Salah satunya yaitu biaya fee selama 5 tahun sebesar 36 juta, promosi dan juga persiapan pembukaan toko sekitar 9,5 juta, renovasi dan juga tambahan daya listrik sekitar 170 juta, peralatan elektronik dan juga non elektronik sebesar 178 juta. Dan jika di total kita melakukan franchise Indomaret ini akan menghasilkan 394 juta rupiah. Hal tersebut sudah biaya bersihnya ya untuk membuka franchise Indomaret. Mungkin pada tahun-tahun ini juga harga tersebut fluktuatif ya, mengikuti harga pasar yang turun naiknya harga dari biaya-biaya tersebut. Yang ketiga, poin dari salah satu keunggulan dari Indomaret sendiri, penempatan lokasi pabrik dan head unit yang di beberapa wilayah ini sudah cukup strategis, di mana gerai Indomaret itu dapat ditemukan dimanapun. Dengan tagline Indomaret sendiri mudah dan juga hemat. Salah satu kekuatan dari Indomaret sendiri melalui memuaskan pelanggan dengan harga promo, di mana harga promo tersebut merupakan strategi penurunan harga jual sebuah produk guna untuk meningkatkan penjualan barang di sebuah gerai atau Indomaret. Kini di Indomaret sendiri banyak promo-promo harga yang sangat menggiurkan bagi konsumen. Promo-promo harga tersebut yaitu misalkan beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1, lebih hemat dan juga lain-lain. Indomaret sendiri mampu menjual barang eceran dengan harga lebih murah karena Indomaret mengambil pasokan barang dari salah satu distributor terbesar produk kebutuhan sehari-hari, yaitu Indomarko. Indomaret sendiri merupakan pelopor wiralaba bidang retail Indonesia sejak tahun 1997. Ya, selanjutnya poin kedua yaitu analisis SWOT kelemahan atau weakness. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu mungkin kekurangan dari PT Indomaret sendiri, ketergantungan pada pasar lokal, di mana selalu bergantung pada pasar domestik. Fluktuasi ekonomi yang dalam negeri dapat menjadi resiko besar. Yang poin kedua yaitu persaingan yang ketat, di mana pasar retail Indonesia ini sangat kompetitif dengan pesaing yang kuat seperti salah satunya rivalnya Alfamart dan juga minimarket lokal yang ada di perumahan ataupun desa-desa. Poin ketiga yaitu keterbatasan inovasi, di mana terkadang perusahaan besar seperti salah satunya Indomaret ini memiliki tantangan dalam mengadopsi inovasi dengan cepat. Salah satunya yaitu berbagai daerah yang kurang mengenal Indomaret karena kurangnya promosi. Indomaret memang kurang gencar melakukan promosi lewat media sosial, bahkan media elektronik lainnya. Yang poin kedua yaitu break even point, di mana Indomaret ini hanya 4 tahun sekali, sedangkan rivalnya 3-4 tahun, jangka waktunya lebih cepat. Yang ketiga, maraknya tindakan curang oleh konsumen, tindakan pencurian barang kerap terjadi di Indomaret, bahkan juga gerai-gerai konvensional lainnya. Padahal di Indomaret sendiri sudah dipersenjatai dengan kamera CCTV, namun masih aja ada oknum yang memanfaatkan kelengahan personil toko guna melakukan aksi yang tidak pantas seperti pencurian, salah satunya coklat maupun barang-barang lainnya yang tidak diketahui. Yang poin keempat, pelayanan yang kurang memuaskan, di mana meskipun semua personil Indomaret dibina saat masih status training, terkadang human error ya, atau masih saja ditemukan para karyawan yang tidak menjalankan SOP yang telah diajarkan. Misalkan salah satunya yaitu karyawan lupa akan sifat salam, senyum dan juga sapa, yang menjadi hal wajib bagi setiap karyawan yang ada di gerai Indomaret. Yang terakhir, lahan parkir beberapa gerai itu masih sempit ya. Tidak jarang kita temukan gerai Indomaret itu berada di tengah perumahan dengan lahan parkir yang sempit. Akibat berada di perumahan yang sempit, hal tersebut dapat membuat beberapa pelanggan merasa kurang nyaman, sehingga konsumen mencari alternatif tempat yang lebih luas untuk bisa parkir lebih nyaman dan aman. Selanjutnya poin ketiga yaitu opportunities atau
peluang di sini memiliki beberapa poin ya. Salah satunya yang poin utama, PT Indomarko sendiri dapat mempertimbangkan ekspansi ke pasar regional di Asia Tenggara yang sedang tumbuh pesat. Poin kedua, e-commerce. E-commerce merupakan pertumbuhan atau peluang besar di mana kita sendiri tidak terlepas dari HP atau handphone yang selalu online di setiap harinya, di mana hal tersebut menjadi peluang bagi PT Indomarko sendiri. Yang ketiga, diverifikasi produk dan layanan. Melakukan diverifikasi lebih lanjut dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Juga terdapat salah satu daerah yang potensial mungkin ya di wilayah Indonesia ini yang belum dimasuki oleh Indomaret. Jadi dengan adanya waralaba franchise Indomaret mungkin bisa menggoncorkan lewat hal tersebut guna untuk melakukan eksploitasi ke daerah-daerah yang potensial. Di mana dengan dibukanya gerai-gerai baru tersebut, maka akan membantu daerah tersebut dalam mengataskan kemiskinan lewat penciptaan lapangan kerja baru. Otomatis dengan adanya Indomaret gerai baru mungkin juga menambah lapangan kerja bagi seseorang yang ingin mendapatkan penghasilan. Adapun di Indomarko sendiri ini tidak hanya dengan lulusan sarjana saja, tetapi lulusan sekolah misalkan SMA juga mungkin bisa diterima dengan spesifikasi kerja yang lebih detail ya, tentang misalkan sarjana diposisikan sebagai apa, lulusan sekolah SMA diluluskan di bagian apa gitu. Dengan adanya hal tersebut dapat membantu untuk menjadi aset negara yang bermanfaat bagi Indonesia. Selanjutnya poin keempat yaitu analisis SWOT ancaman threats, di mana di sini ada 3 poin. Salah satunya perubahan regulasi. Di sini perubahan regulasi pemerintah termasuk aturan pajak, perizinan dapat berdampak negatif pada operasional perusahaan Indomaret. Yang kedua, fluktuasi mata uang, di mana ketergantungan pada impor barang dagangan dapat membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang ketiga, krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat mengurangi daya beli konsumen dan mengakibatkan penurunan penjualan. Terbukti kemarin ya, karena ada pandemi, mungkin penjualan dari PT Indomaret sendiri menurun drastis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, kami dapat memutuskan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh PT Indomarko Prismatama. Yang pertama adalah strategi berdasarkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities. Yang A adalah pengembangan layanan e-commerce. Pengembangan layanan e-commerce menggunakan kekuatan jaringan distribusi yang luas dan merek yang kuat. PT Indomarko Prismatama dapat mengembangkan platform e-commerce yang lebih kuat. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan pertumbuhan e-commerce di Indonesia dan mengakses pasar yang lebih besar. Yang kedua adalah ekspansi regional. Ekspansi regional dengan kekuatan jaringan distribusi yang ada, perusahaan dapat mempertimbangkan ekspansi regional ke negara-negara Asia Tenggara. Hal ini akan membantu dalam diversifikasi pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pasar dalam negeri. Yang kedua, strategi berdasarkan kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Pertama adalah inovasi produk dan layanan. PT Indomarko Prismatama dapat mengatasi keterbatasan dalam mengadopsi inovasi dengan membangun tim inovasi internal yang efisien. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk terus memperbarui produk dan layanan mereka agar tetap relevan di pasar kompetitif. Yang kedua adalah pengembangan program loyalitas pelanggan.
Meningkatkan program loyalitas pelanggan dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang luas dapat membantu perusahaan mempertahankan pelanggan dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah strategi berdasarkan ancaman atau threat dan peluang opportunities. Diversifikasi pasar. PT Indomarko Prismatama dapat mencari peluang untuk diversifikasi pasar atau jenis produk yang ditawarkan untuk mengurangi dampak dari fluktuasi mata uang atau perubahan regulasi. Misalnya, perusahaan dapat mengembangkan produk-produk lokal yang kurang terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. Sedangkan yang keempat atau yang terakhir adalah strategi berdasarkan ancaman threat dan kelemahan weakness. Yang pertama adalah manajemen risiko mata uang. Untuk mengatasi ketergantungan pada impor dan fluktuasi mata uang, perusahaan dapat mengadopsi strategi manajemen risiko mata uang yang lebih baik, seperti menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci harga mata uang asing. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Untuk mengatasi keterbatasan dalam mengadopsi inovasi, perusahaan dapat fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan biaya. Ini dapat membantu perusahaan menghadapi tekanan persaingan yang ketat di pasar retail. Pentingnya untuk diingat bahwa strategi ini harus disesuaikan dengan situasi yang terkini dan perubahan di pasar, serta dengan sumber daya yang tersedia bagi PT Indomarko Prismatama. Perusahaan juga perlu memantau perkembangan pasar dan mengadopsi strategi mereka sesuai kebutuhan untuk tetap kompetitif dan dalam industri retail yang dinamis. Kesimpulannya, PT Group Indomaret atau Salim Group adalah jaringan retail waralaba di Indonesia yang mempunyai kekuatan pengembangan sistem franchise dengan tujuan aset nasional dan bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan nasional. Dari beberapa analisis SWOT yang dipaparkan, diharapkan pihak Indomaret dapat mempertimbangkan mengadakan analisis lanjut untuk perbaikan kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.